ini kami akan melanjutkan keterangan masailul mutafarriqah fil imam wal makmum, dan kami akan mengulangi pada masalah yang keempat. Mas'alatun tarakal imamu qira'atal fatihati minar rak'atil ula wa raka'an lam yajib alal makmumi qat'ul qudwati fil hali bal lahu al intizar ila akhirih. Mas'alatun utawi iki iku mas'alah. Mas'alatun utawi iki iku mas'alah tarokah lamun ninggal sopo al imamu imam. Tarokah lamun ninggal sopo al imamu imam qira'atal fatihati ing muca fatihah. Qira'atal fatihati ing muca fatihah, ninggal fatihah minar rakaati saking rakaat al-ula kang kawitan apa rakaat. Al-ula kang kawitan apa rakaat wa raka'an lan rukuk sapa imam. Lam yajib muka ora wajib alal makmumi ing ngatasi makmum apa qatul qudwati medhot ing makmum, medhot ing manut ing jama sama fil hali ing dalem saknalika. Balahu balik iku nak balik iku kadue makmum al intizar utawi ngenteni. Al intizar utawi ngenteni wa hamlu fi'li imami lan nanggung penggaweani imami makmum, lan nanggung penggaweani imami makmum ala sahwi ngelakoni fi'li imamihi ala sahwi ing ngatasé lali, ala sahwi ing ngatasé lali. Wala yahilu lan ora halal lahu kadhe makmum apa mutaba'atul imami manut ing imam. Apa mutaba'atul imami manut ing imam fi hadhil halati ing dalem ikilah tingkah. Fi hadhil halati ing dalem ikilah tingkah, alasannya li annahu krana satuhune sahwi iku sahwun lali khairu mahsubin kang ora den wilang-wilang atau kang ora den itung apa sahwun. Bal yutakhayyaru balik dikon milih sapa makmum baina ayu fariqahu ing dalem antarani oleh misah sapa makmum ing imam. Wayar ka'alan rukuk sapa makmum wayasjudalan sujud sapa makmum wahdahu hale dhewe ni makmum. Hale dembang yutakhayyaru ayu fariqa wa baina ayyan tadhirahu lan ing dalem antarani oleh ngenteni sapa makmum ing imam ngenteni iman hale wong kang ngadeg hatta yasjuda sehingga sujud sapa imam wa yakulan ngadeg sapa imam ila rakaati maring rakaat as-saniyati kang nomor 2 apa rakaat. Asaniyati kang nomor 2 apa rakaat. Faida qoma muka ari kalani ngadeg sapa imam wa qara'a lan muca sapa imam wa raka'an rukuk sapa imam taba'ahu muka manut sapa makmum ing imam fir ruku'i ing dalem rukuk. Jadi masalah yang keempat adalah bila mana ada seorang imam meninggalkan surat Fatihah, berarti pada rakaat yang pertama imam tidak membaca surat Fatihah, kemudian imamnya rukuk, maka bagi makmum tidak diwajibkan untuk memutus atau untuk mufaraqah memisahkan diri pada imam pada waktu itu. Jadi tidak wajib langsung mufaraqah itu tidak wajib, tapi bagi makmum itu supaya menunggu dan menanggung kelakuannya imam yang dalam keadaan lupa. Berarti imam lupa tidak membaca surat Fatihah, rukuk, sujud, kemudian bangun dari sujud yang kedua, itu isinya alas sahwi hamlu dari wa hamlu fi'li imami alas sahwi. Ini yang ditanggung masalah perbuatannya imam yang dalam keadaan lupa. Jadi
wala yahillu lahu mutaba'atul imam fi hadhil halati. Jadi makmum yang mengetahui imamnya tidak membaca surat Fatihah, maka bagi makmum itu tidak boleh mengikuti kepada imam. Kenapa? Tapi menunggu. Karena imam melakukan seperti itu dalam keadaan lupa. Melakukan sesuatu yang dalam keadaan lupa itu tidak dianggap. Bal yutakhayyaru baina ayyufariqa wa yarka wa yasjuda wahdahu wa baina ayyantadhirahu qa'iman hatta yasjuda wa yaqumu ila raqatis saniyah. Jadi kalau juga bagi makmum tersebut boleh memilih. Tadi kan ballahu lil al-intidhar, tidak wajib, lam yajib alal makmum qat'ul qudwati fil hali ballahu al-intidhar. Jadi bagi makmum yang mengetahui imamnya tidak membaca surat Fatihah pada rakaat, tidak harus mufaroqah pada waktu tersebut dengan boleh menunggu. Tapi di sini makmum tersebut sebenarnya boleh memilih antara memisah diri dari makmum dari imam atau menunggu. Jadi ketika imam lupa tidak membaca surat Fatihah rukuk, ya makmumnya itu jangan rukuk, menunggu. Makanya di sini makmum boleh memilih antara memisahkan diri dari, kalau memisah berarti ketika makmum mengatakan imamnya ternyata tidak baca Fatihah, imamnya rukuk, jangan rukuk, imam baca, makmum tersebut niat mufarokah, ya rukuk sendiri, sujud sendiri. Nah nanti kan boleh memilih antara niat memisahkan diri dengan imam atau menunggu imam. Nah wabaina ayat, kalau menunggu bagaimana caranya? Berarti ketika imamnya rukuk padahal belum baca surat, makmum jangan rukuk, tetap berdiri sehingga imamnya sujud dan berdiri untuk rakaat yang kedua. Nah, ketika rakaat yang kedua, fa'idha qama wa raka'ah wa qara'ah wa raka'ah taba'ahu firruku'i. Ketika imam sudah berdiri pada rakaat yang kedua, baca Fatihah dan rukuk, makmum supaya ikut rukuk pada rakaat tersebut. Wa hadhihi rakaatu utawi ikilah rakaat hiya tegese hadhihi rakaatu, apa saya jadikan domir fasal. Wa hadhihi rakaatu utawi ikilah rakaat hiya awalu sholatil makmumi, yaiku kawitani sholati makmum, wa awalu sholatil imami lan kawitani sholati imam. Jadi rakaat tersebut, rakaat yang kedua bagi imam, rakaat pertama termasuk permulaan sholatnya makmum, permulaan sholatnya imam. Berarti dihitung rakaat yang pertama. Wama utawi barang fa'alahu kang agawe ikma sopo al imamu imam sahwan krono lali, iku layuk tadu ora den wilang opo bihi ma. Opo bihi ma, jadi perbuatan berarti sholat. Wama fa'alahu isinya imamnya melakukan rukuk, sujud, duduk di antara sujud dua, sujud lagi kemudian berdiri, itu isinya wama fa'alahu, itu tidak dihitung. Kenapa? Karena imam dalam keadaan lupa. Wa idza shallalan arikalani sholat sopo al imamu imam, sopo al imamu imam hadhihi rakaat ing ikilah rakaat, wajala salan lungguh sopo imam di tasyahudi krono tasyahud binaan krono jenengaken ala i'tiqadihi ing ngatasé i'tiqate imam.
la yutaba'ahu muko ora keno manut ing imam sapa al makmum fi hadhihi ruku'i ing dalem ikilah ruku'. Ing dalem ikilah ruku', nanti di bawahnya ada. Jadi kalau memang ini imam tersebut wa idza shallal imam hadhihi raq'atah wa jalasa litasyahudi bina'an ala tiqad la yutabi'u al makmum fi hadhihi ruku'. Jadi kalau ternyata imamnya karena keyakinan imam tadi sudah baca Fatihah, berarti imamnya rakaat tersebut menurut imam sudah dapat 2 rakaat, sehingga imam itu melakukan tasyahud awal. Bagaimana? Bagi makmum tidak boleh mengikuti kepada makmum, kepada imam, rukuknya tidak boleh ikut. Nanti belakangnya ada. Berarti gimana? Supaya mufaraqah. Nanti belakang ada saya jelaskan lagi, dari awal saja saya kasih masalah mufaraqah biar lebih jelas. Jadi kalau ada imam lupa tidak membaca surat Fatihah pada rakaat yang pertama, makmum kan boleh menunggu imam sampai imam menunggu makmumnya berdiri, menunggu imam sampai berdiri pada rakaat yang kedua. Tapi kalau memang imamnya itu menganggap rakaat yang keduanya imam itu dianggap rakaat yang kedua, makmum mengetahui kalau imam rakaat yang pertama mestinya tidak dihitung, makmum niat mufaraqah. Niat mufaraqah makmumnya, jangan mengikuti kepada imam. Kalau mengikuti kepada imam, ya sholatnya tidak sah. Karena makmum tahu bahwa rakaatnya imam yang pertama itu tidak dianggap. Jadi makmum sujud melakukan tasyahud awal, jangan ikut. Faida qomah muko ari kalani ngadeg sopo al imam ila salisati maring rakaat kang kaping 3 fi dhannihi ing dalam keyakin penyononi mak imam lam yakun muko ora ono iku lil makmumi kadwe makmum opo al julusu lungguh litasyahudi krono tasyahud al awali kang kawitan indahu ing dalem sandian indahu mungguwe makmum. Jadi fa'in jalasa mukolamun lungguh sopa makmum litasyahudi krono tasyahudi krono ngelakoni tasyahud wa tasyahada lan tasyahud sopa makmum batolat mukobatal opo sholati makmum. Bila mana imam berdiri pada rakaat yang ketiga, tadi rakaat yang kedua imamnya sudah tasyahud awal. Pada rakaat ketiganya imam, karena imam meyakini dia itu sudah membaca surat Fatihah, maka pada rakaat ketiganya imam, makmum tidak boleh melakukan tasyahud awal. Rakaat ketiganya imam termasuk rakaat keduanya makmum. Jadi bagi makmum gimana? Jangan melakukan tasyahud awal. Kalau melakukan tasyahud awal, sholatnya tidak sah. Berarti bagaimana imam makmumnya? Ya harus niat mufaraqah. Sudah mengetahui imam itu melakukan tasyahud awal, makmum niatnya harus niat mufaraqah. Pada rakaat ketiga, nah ini rakaat ketiga makmumnya belum niat mufaraqah. Ya mestinya harus niat mufaraqah. Oh saya dua. Tanpa adanya niat mufaraqah, saya ulangi, rakaat ketiganya imam
termasuk rakaat keduanya makmum. Makmum belum niat mufaraqah, lantas melakukan tasyahud awal, bagaimana? Tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Makanya kalau makmum sudah mengetahui imam pada rakaat keduanya imam melakukan tasyahud awal, maka makmum supaya niat mufaraqah, jangan dilanjutkan. Jangan sampai karena makmumnya dapat 2 rakaat, makmum 3 rakaat, langsung makmum melakukan tasyahud awal tanpa niat mufaraqah, tidak sah sholatnya. Ya, langsung niat mufaraqah. Wa idza sholalan ari kalani sholat sopo al imamu imam ar-rakaata ing rakaat ar-rabi'ata kang nomor 4 fi dhannihi ing dalam penyononi imam. Wajala salan lungguh sopo imam litasyahudi krono tasyahud lam yajus muka ora wenang lil makmumi kadhe makmum apa mutaba'atuhu manut ing imam fihi ing dalem julus. Bal yakumu balik ngadeg sapa makmum wayan tadiruhu lan ngenteni sapa makmum ing imam ko iman ing hale wong kang ngadeg. Insya'ah lamun ngarepaken sapa makmum wa insya'ah lan lamun ngarepaken. Berarti insya'ah lamun ngarepaken sapa makmum ing intidhar, wa insya'ah lan lamun ngarepaken sapa makmum faraqah ing misa. Faraqahu muka misa sapa makmum ing imam. Wa akmala lan nyempurnaaken sapa makmum sholatahu ing sholate makmum. Jadi bila mana wa idza shalla rakaat ar-rabi'ah, berarti ini tetap sholatan. Sholat yang rakaat pertama makmum imam lupa tidak membaca surat Fatihah, tidak melakukan bacaan Fatihah, sehingga rakaat yang keempat imam, rakaat ketiganya makmum, imam melakukan tasyahud awal, tasyahud akhir. Bagi makmum tidak boleh ikut tasyahud, tapi bagi makmum supaya berdiri dan menunggu. Insya'a wa insya'a faraqah. Sebenarnya dari masalah tersebut ini nantinya bagaimana kalau demikian? Nah ini sudah rakaat keempat, imam makmumnya belum. Dalam masalah seperti ini makmum nih insya'a wa insya'a faraqahu. Kalau memang makmum mau menunggu ya nunggu sambil berdiri. Berarti makmumnya menunggu berdiri. Nah nanti sampai imamnya apa? Ulul salam, ketika ulul salam makmum melanjutkan menyempurnakan sholatnya. Tapi kalau memang makmum niat mufaraqah ya langsung menyempurnakan sholat. Saya ulangi, kalau makmum mau menunggu ya menunggu sambil berdiri. Kalau makmum mau mufaraqah dan melanjutkan menyempurnakan sholatnya dan melanjutkan sholatnya. Jadi masalah yang di atas ini kalau memang makmum boleh memilih antara mufaraqah dan mengikuti imam, berarti tidak mufaraqah, tapi caranya tadi itu menunggu sambil berdiri. Sampai yang ketiga ini contoh yang di sini imam makmum pada rakaat keempatnya imam, rakaat keempatnya imam termasuk rakaat tiganya makmum. Jangan ikut tasyahud supaya berdiri. Nah, sekarang sholat sopo makmum, sholat sopo sasu khalfa imamin ing dalem burini imam, waroka lan rukuk sopo makmum, wa'tadala lan su'itidal sopo makmum, wasajada lan sujud sopo makmum ma'ahu bareng sertani imam as-sajadata ing sujud al-ula kang kawitan apa sajadah. Summa rafa'ah mukonuli ngangkat atau tangi ngangkat sopo al-imamu imam roksahu ing sirai imam
Wana golan tangi sopo imam ko iman halingateg sopo imam. Wataro kalan ninggal sopo imam al makmuma ing makmum fil julusi ing dalem lungguh bainas sajdataini ing dalem antarani sujud loro. Fa ing qamah muka lamun ngadeg sop ma'ahu sertani imam sopo al makmumu makmum aliman halin ngerti sopo makmum amidan tornejo sopo makmum batolat moko batal opo sholatuhu sholate makmum. Oleh kia empat harus mufaraqah. Wa inin tadhara lan lamun ngenteni sopo makmum fil julusi ing dalem lungguh bainas sajdataini ing dalem antarani sujud loro. Fakot tawalah muka temen-temen dawaaken sopo makmum ar-rukna ing rukun al-qasira kang cendek apa rukun. Wa in saja dalam lamun sujud sopo makmum wa qamalan ngadeg sopo makmum khalfahu ing dalem burini imam batalat moko batal apa sholatuhu sholate makmum. Kenapa? Li annahu kronos satuhuni kelakuan iku la tajuzu ora wenang apa mutaba'atu manut oleh manut makmum imam fi ziyadati sawi ing dalam nambah kronolali karokati koy rokaat al khamisati kang kaping 5 apa rokaat. Wa in saja dalam lamun sujud sopo makmum wan tadhara lan ngenteni wan tadharahu lan ngenteni sopo makmum ing imam qaidan halilungguh. Fakat waqa'amu ko teman-teman lungguh sopo makmum fi ghairi mawdi'il qu'udi ing dalem liyani panggonani lungguh. Fatabtulu moko batal opo sholatu sholate makmum ala kulin ing ngatasi saben-saben siji minal arba'ati saking papat takon dira dan kira-kira atas minat takodir minat arba'in takodir saking papat piro-piro kira-kira. Wa in saja dalam lamun sujud sopo makmum wa qamalan ngadeg sopo makmum wan tawarahu lan ngenteni sopo makmum ing imam fil qiyami ing dalem ngadeg fakot taqaddama muka teman-teman dingini sopo makmum alat imami ing ngatasi imam biruknaini kelawan rukun loro. Wadhalika utawi mengkunu fakot takon dama kira akhiri aidon halimani iku mubtilun batal. Fata'ayya nak muka dadi tertentu ha eling-eling guna ing dalem kene bab sholat khalafa imam wa raka'ilake apa wujubul mufaraqati wajib mufaraqah. Di sini masalah lain tidak sama dengan di atas. Kalau di atas tadi imam lupa tidak baca rokaat pada rokaat yang pertama. Sekarang kalau ada makmum, ada orang berjamaah, ini pertama dari awal pada rokaat. Ada orang jamaah sholat rukuk, imamnya rukuk iktidal, tapi imam di sini yang pertama imam lupa tidak melakukan duduk di antara dua sujud. Berarti sujudnya imam pada rakaat yang pertama hanya satu kali. Lafaznya saya bacakan sholat khalfa imamin wa raka'a wa'tadala wa sajada ma'u as-sajdatal ula summa rafa'al imam ra'sahu wa nadat qa'iman wa tarakal makmuma fil julusi baina sajdatain fa in qama ma'al makmum aliman abidan batalat sholatuhu. Jadi kalau ada orang berjamaah, jadi pada rakaat pertama imamnya itu hanya sujud satu kali. Sujud pada rakaat pertama, sujud pertama, imam langsung berdiri.
meninggalkan makmum dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Ya. Meninggalkan makmum dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Dan masalahnya, apabila makmum berdiri bersamaan dengan imam, sedangkan makmum mengetahui bahwa imamnya belum melakukan duduk di antara sujud dua dan belum melakukan sujud yang kedua, makmum tahu, tapi ternyata mengikuti imam. Bagaimana sholat? Batal sholatnya. Batal sholatnya kalau ikut berdiri. Kenapa? Imam makmum itu mengetahui kalau imamnya meninggalkan rukun fi'li, yakni melakukan sujud duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Nah nanti kalau wa inin tawara fil julusi baina sajdataini faqad tawala ar-ruknal qasir wa in sajada wa qama khalfa batalat sholatuhu. Apabila makmum tersebut menunggu imam duduk di antara dua sujud, berarti makmum tersebut memperpanjang rukun qasri, rukun yang pendek. Gimana? Ya sholatnya tidak sah. Wa in sajada wa qama khalfahu, kalau imam makmum tersebut, makmum yang ditinggal dalam keadaan sujud, duduk di antara sujud dulu, imamnya berdiri, makmumnya melakukan sujud pada sujud yang kedua di dalam rakaat yang pertama. Setelah itu berdiri, tetap tidak mufaraqah dengan imam, tidak niat mufaraqah, berdiri mengikuti imam, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Li'annahu la tajuzu mutabatu fi ziyadatil sahwi karokaatil khamisah. Jadi karena mengikuti imam, menambah dalam keadaan lupa, itu tidak boleh. Jangan ikut. Lah imamnya tidak, makmum tidak boleh mengikuti kepada imam. Berarti gimana? Ya langsung niat mufaraqah. Wa in sanyawan atau qa'idah faqat waqa'ah. Sekarang kalau tadi ini imamnya makmum menunggu dalam keadaan duduk di antara dua sujud, berarti makmum termasuk memperpanjang rukun fi'li yang pendek. Hukumnya gimana? Batal sholatnya. Tapi kalau imamnya sujud, makmumnya sujud kemudian berdiri. Imam tadi kan pada rakaat pertama sujud hanya satu kali. Imam tidak melakukan, imam meninggalkan makmum dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Jadi karena imamnya berdiri, makmum sujud. Makmum melakukan sujud yang kedua, kemudian berdiri tetap berjamaah, maka sholatnya batal. Jadi sebaiknya bagaimana? Makmumnya jangan duduk, makmumnya jangan sujud, tapi harus niat mufaraqah. Kalau sudah seperti itu, imamnya itu lupa tidak duduk di antara dua sujud dan tidak melakukan sujud yang kedua, makmum supaya niat mufaraqah, jangan menunggu kepada imam. Faqat waqa'a moko teman-teman. Wa in sajada wa tadarau qa'idan faqat qa'ada fi ghairi mawdu'il qu'udi fatabatulu sholatuhu. Jadi kalau makmumnya itu sujud dan menunggu imam dalam keadaan duduk, berarti imam berdiri pada rakaat yang kedua, sujudnya satu kali, imam berdiri, makmum sujud kemudian duduk menunggu imam. Berarti bagaimana menunggu imam dalam keadaan berdiri? Berarti
makmum termasuk mendahului imam 2 rukun. Gimana hukumnya? Batal sholatnya. Fakot, saya ulangi keliru. Wa in sajada wa tadarahu qa'idan faqad qa'ada fi ghairi mawdu'il qu'udi. Kalau makmumnya sujud dan menunggu imam dalam keadaan duduk, makmum termasuk melakukan duduk yang bukan pada tempatnya, maka sholatnya batal. Nah, kalau makmumnya sujud dan berdiri menunggu imam dalam keadaan berdiri, makmum termasuk mendahului imam 2 rukun. Gimana sholat? Batal. Dalam masalah sholat khalfa imam wa raka'a wa tadala wa sajada ma'al asud alwal. Jadi masalah di sini masalah dari imam yang melakukan sujud hanya 1 kali pada rakaat pertama sampai ke bawah. Di sini makmum wajib mufaraqah. Jadi kalau makmum sudah mengetahui imamnya ini pada rakaat pertama, imam hanya melakukan 1 sujud, makmum sudah mengetahui kalau dia langsung berdiri, tidak sujud, tidak duduk di antara, maka harus langsung niat mufaraqah, jangan menunggu, jangan sudah langsung mufaraqah. Idza kana al-imam idza kana arikalani ono sapa al-imamu imam iku yartakibu nglakoni sapa imam al-makruhati ing pira-pira perkara kang den makruhaken fi sholati ing dalem salat kuriya muga den makruhaken apa al-iktida'u manut bi iklan imam. Bila mana imam melakukan kemakruhan di dalam sholat, maka makmum makruh hukumnya mengikuti kepada imam. Contohnya gini, doa tasyahud awal hukumnya sunat abad. Doa kunut hukumnya sunat abad. Ternyata makmum meninggalkan doa kunut, berarti termasuk apa? Melakukan perkara yang makruh. Makmumnya tidak kunut, tapi jangan. Nah, makmum bagaimana? Ketika imam tidak kunut, apakah makmum harus kunut? Ya tidak, mengikuti kepada imam, karena kemungkinan imam nanti mau melakukan sujud sahwi. Ternyata secara fakta pada rakaat yang terakhir imam tidak melakukan sujud sahwi, meninggalkan sujud sahwi. Bagaimana? Makmum yang mengetahui jangan ikut uluk salam, tapi supaya sujud sahwi. Kalau makmum langsung uluk salam juga hukumnya makruh. Mas'alatun utawi iki iku masalah dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan-kesalahannya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.